Gacuplasters teman-teman di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 992. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video ini langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya setelah libur 2 minggu, dikarenakan info mengenai sakitnya Oda Sensei, kita akhirnya disajikan lagi nih chapter yang cukup cepat di minggu ini. Serta semoga dengan sembuhnya Oda Sensei, akhirnya dia benar-benar dapat menyelesaikan One Piece di tahun 2020 ini sampai di 1000 chapter. Ingat, bukan menyelesaikan One Piece supaya tamat, tetapi hanya di tahun 2020 saja. Kira-kira apa ya chapter 1000 ini? Apakah akan ada sesuatu yang menarik atau biasa saja? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kita langsung masuk ke chapter kali ini. Jadi, chapter ini ternyata berjudul Remnants, yang berarti sisa-sisa lah. Kemungkinan besar ini ditujukan kepada sisa-sisa pengikut dari Kozuki Oden, yaitu para Scabbard, atau untuk Marco yang dia sisa dari Shirohige. Nah, chapter kali ini diisi oleh Color Spirit, di mana kru topi jerami sedang makan di kereta laut. Waduh, sudah lama sekali kita tidak melihat kereta laut ini. Nah, awal mula chapter ini diawali dengan Big Mom, Perospero, dan Marco. Mereka semua sedang berbicara. Dimana nih buat kalian yang nanya-nanya mulu, "Bang, bahas dong Marco sama Perospero kemana sih?" Nah, disinilah ternyata mereka sedang ngobrol. Dimana mereka bertiga ini berbicara dengan sangat santuy sekali. Seperti mungkin memang teman lama saja. Awalnya seperti yang sudah kita prediksikan bahwa ternyata benar, Marco ini mengajak bersama Perospero untuk bergabung atau beraliansi melawan Kaido. Karena kita pun tahu Perospero tidak setuju dengan aliansi tersebut. Karena dia sendiri berkata ingin menyediakan ibunya alias Big Mom untuk menjadi Raja Bajak Laut dan bukan bersama dengan Kaido. Tapi akhirnya Big Mom mengatakan bahwa keputusan aliansi itu adalah final alias tidak bisa diganggu-gugat. Ya mungkin seperti undang-undang, sudahlah. Dimana akhirnya persengkongkolan antara Marco dan Perospero berakhir di sana. Karena kita pun tahu tentu saja Perospero pasti akan mengikuti mamanya alias Big Mom ini. Dimana Big Mom akhirnya pun bertanya kepada Marco, "Kenapa orang sekali berdirimu mau memberikan bantuan kepada bocah-bocah itu?" Bahkan Yonkou saja menganggap Marco ini orang Excalibur itu. Ya sebenarnya itu sesuatu yang sudah sangat jelas kan. Marco ini pasti sangat kuat sekali, dimana dia komandan pertama dari bajak laut Shirohige yang sangat kuat itu. Yang saya sendiri pun masih cukup sangsi sih, jika Marco ini kekuatannya masih ada di atas Luffy saat ini. Dimana akhirnya dijawab oleh Marco, "Itu bukanlah keinginan Bapak, yang dimaksudkan adalah Shirohige, melainkan kita bergerak dengan keinginan kita sendiri." Ya mereka berhenti di situ, tapi tidak langsung tarung. Ya mungkin itulah juga alasan kenapa mereka bisa berbicara layaknya teman lama. Dan pada saat itu pun, kita pun diperlihatkan Carrot, dia melihat Perospero yang dengan emosi dan langsung berlari ke arahnya. Tentunya itu untuk membalaskan dendam Pedro. Tapi menurut saya, kemampuan Carrot ini seharusnya belum cukup kuat sih untuk dapat melawan karakter sekelas Perospero. Dimana saya sangat senang jika lawan dari Perospero ini adalah Brook. Karena mungkin keduanya pun terlihat sangat mirip, sangat tipis juga tubuhnya, dan ya cukup pas lah menurut saya. Dimana dengan itu akhirnya Brook dapat membuktikan dirinya, dia lebih hebat untuk melawan karakter dengan bounty 700 juta berry. Dan Shin pun kembali kepada Luffy yang masih berlari menuju kastil, dimana para samurai yang lain masih menyuruhnya untuk pergi. Lalu di situ Shinobu dan Momonosuke pun masih sama kabur dari Yamete. Akhirnya kembali diperlihatkan si cantik Black Maria. Di sana dia menyanyikan lagu untuk temannya, yaitu lagu untuk kedua orang yang sangat ingin bertemu sekali, hingga akhirnya mereka berhasil bertemu di tengah cahaya bulan dan malam bersalju. Apakah itu akan ada sebuah cerita lagi? Menarik. Dan Shin pun akhirnya berpindah kembali ke puncak Onigashima, di mana para Scabbard sudah melawan Kaido di sana. Di situ Kaido mengaum hingga akhirnya aumannya itu menjadi petir, dan itulah yang keluar dari mulutnya. Menarik sekali ya naga Kaido ini.
Sebelumnya api besar, sekarang menjadi petir. Jangan-jangan dia bisa berlima elemen seperti Naruto. Sebenarnya ketika saya membaca spoiler, saya mengira bahwa Kaido ini benar-benar mengontrol langit dan dia mengandalkan langit di udara, mungkin seperti petir yang ada itu untuk dikeluarkan kekuatannya, yang mungkin akan mirip seperti Enel. Ternyata seperti ini. Nah, di mana situ pula para sahabat yang lain, mereka akhirnya menghindari serangan Kaido tersebut dan menyerang Kaido secara bersamaan. Nekomamushi dia menggunakan elektro di tangannya untuk menyerang Kaido tepat di kepalanya, di mana Kawamatsu menggunakan jurusnya yaitu Amanogawa untuk menyerang Kaido di lehernya tersebut, di mana akhirnya Kaido terluka dan mengeluarkan darah. Dan di saat bersamaan, Inuarashi pun menyerang Kaido dengan menggunakan pedang pengganti kakinya beserta elektronya juga. Dan sang adik kakak yaitu Kiku dan juga Izo, mereka pun menyerang bersamaan dengan serangan kombinasi. Ya, serangan double lah. Kiku menyerang dengan Zansetsu-gama, di mana itulah yang ada di spoiler dengan jurus elemen salju. Dan Izo dia menyerang dengan nama jurus Dangirigan. Ya, masih dengan pistolnya yang biasa dia gunakan. Dimana yang buat saya bingung dan bahkan Kaido pun bingung di sini. Dia pun penasaran kenapa mereka semua dapat memberikan luka kepada Kaido padahal kekuatan mereka sangat tidak ada bandingannya dibandingkan dengan ketuanya alias Kozuki Oden. Sejujurnya, apakah itu efek 20 tahun berlalu? Dimana kekuatan Oden yang diingat Kaido itu kan 20 tahun yang lalu. Dimana itu sudah sangat lama sekali. Apakah selama 20 tahun ini Kaido tidak bertambah kuat? Atau memang para sahabat inilah yang mendadak jadi lebih kuat? Menurut saya untuk kasus ini, di mana Luffy dalam Gear 4 saja bahkan tidak bisa menggores tubuh Kaido, yang berarti kondisi Kaido saat ini kemungkinan besar masih cukup shock sehingga tubuhnya tidak sekuat biasanya. Dan selain itu juga, para sahabat yang lain pun memang bertambah kuat yang sangat jauh. Sehingga akhirnya mereka bisa menguasai Haki Ryuo yang sudah sangat hebat tersebut. Walaupun saya pun masih sangat sangsi apakah sudah sehebat Oden atau belum. Tapi jika seperti itu, jadi buat apa Oda memperlihatkan latihan Luffy yang seakan-akan sangat susah sekali atau struggling sekali, di mana para sahabat semuanya sudah dapat menggunakannya dengan sangat mahir. Dan situ pun Kaido yang kesal akhirnya dia mengeluarkan kembali jurusnya alias Bolo Breath. Namun di sini Raizo menyerap jurus tersebut dengan scroll ninjanya, di mana dia mengeluarkannya di sisi lain dengan nama Maki-Maki no Jutsu. Nah, ini dia salah satu hal menarik lagi dari kekuatan alias buah iblis para sahabat. Sebelumnya pun kita melihat Kanjuro dengan seni tintanya yang dapat membuat apapun menjadi hidup sesuai keinginannya. Dimana menurut saya imajinasi dari skill Kanjuro ini akan sangat luar biasa hebat. Ya, dimana saya masih sangat aneh kenapa Kanjuro mati off screen seperti itu, dimana kita belum diperlihatkan kekuatan penuhnya. Dan sekarang Raizo yang sebelumnya benar-benar bisa berubah seperti ninja sungguhan, dia dapat mengeluarkan jurus-jurus ninja dengan Kage Bunshin lah atau apalah. Ternyata dia benar-benar bisa mengeluarkan kekuatannya tersebut di sini. Dia bisa menyerap serangan Kaido dan dikeluarkannya lagi dengan jurusnya tersebut. Mungkin mirip dengan Impact Dial, tetapi yang ini lebih epic lagi. Ya, semoga kita lebih cepat diberitahu nama buah iblis dari Raizo, kemungkinan Maki-Maki no Mi atau belum tahu. Karena toh buah iblis Kanjuro saja memang masih belum diberitahu. Dan pada saat itu muncullah sedikit flashback, di mana para sahabat sedang berlatih setelah Oden kembali ke Wano Kuni. Tadinya Oden mau mengajari mereka skill dua pedang alias Oden Nitoryu Style, yang biasa digunakan tetapi tidak ada satupun yang menerima jurus tersebut. Karena kata mereka semua, kita akan bertarung dengan cara kita masing-masing, dan itu sangatlah masuk akal. Di situ sang istri cantik alias Lady Toki berkata, mereka semua berusaha menjadi murid terhebat Oden dengan berlatih dan Oden pun sebelumnya akan mengajari Ryuo kepada mereka. Tapi lagi-lagi tidak ada yang mendengar perkataan Oden ini. Ya mungkin karena tolakan mereka tersebut membuat mereka tidak berguna dan kalah sehingga Oden harus mati. Akhirnya mereka berlatih keras hingga 20 tahun kemudian mereka dapat sehebat sekarang. Dan kembali ke masa kini, Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura mereka menarik kedua pedang mereka. Sejujurnya ini cukup tricky sih, dimana dari mereka yang kita tahu punya dua pedang adalah Kinemon dan Inuarashi dengan pedang tambahan di kakinya. Tak disangka juga ternyata Denjiro dan Asura punya.
Dan mereka menggunakan jurus yang Oden gunakan untuk memberi luka permanen di tubuh Kaido, yaitu Togen Totsuka, di mana serangan tersebut tepat mengenai bekas luka Oden sebelumnya. Kaido berdarah cukup banyak dan matanya terlihat putih tepat persis sekali dengan yang Oden lakukan sebelumnya seperti ini. Ya sejujurnya, melihat Scabard yang ternyata sekuat ini, saya semakin ragu dengan skill para karakter utama kita nih. Sejujurnya, ini pun masih sangat absurd sekali untuk arc Wano Kuni, dimana bahkan kita belum melihat satupun mode hybrid dari Zoan yang ada kecuali para Tobiropo, seperti Patch-One, X-Drake, dan yang lain-lain. Dimana kita tahu mode hybrid ini adalah mode terkuat dari para Zoan. Bahkan Jack yang sebelumnya dikalahkan pun, kita belum melihat mode hybridnya, apalagi Queen dan King yang memang belum beraksi. Dan bahkan di sini pun sang komandan besar terluka masih belum diperlihatkan alias Kaido. Sejujurnya saya masih bisa nerima kenapa ketika lawan Oden, Kaido belum diperlihatkan mode hybridnya, karena pasti itu untuk jatah karakter utama kita alias Luffy Senchou. Dimana prediksi saya untuk chapter depan adalah akhirnya Kaido benar-benar serius dan berubah ke mode hybrid Zoan-nya, dimana kekuatannya pasti akan meningkat berkali-kali lipat, apalagi dia adalah seorang mythical Zoan. Dan saat itulah dia bisa hampir meratakan para Scabard yang ada di sana. Ya walaupun beberapa chapter terakhir benar-benar menunjukkan bahwa Kaido ini sudah terbojokkan berkali-kali, dimana bahkan masih ada trio jamet loh alias Jegi, Monkey, dan Torao. Lalu masih ada juga Marco dan kawan-kawannya di sana. Tapi Kaido sudah dalam keadaan terpojokkan seperti itu. Semoga akhirnya akan muncul waktu bagi tim kita alias bajak laut topi jerami untuk beraksi kembali di perang ini. Nah overall ini chapter yang sangat keren sih karena isinya emang tarung doang bos, kesukaan kita semua, plus ada sedikit flashback. Jadi mungkin akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Dan perlu diingat juga salah satu hal terpenting dari yang terpenting adalah bahwa minggu depan tidak libur, asik. Dimana akhirnya kita akan langsung melihat efek serangan dari para Scabard ini kepada Kaido hanya dalam 1 minggu. Nah jadi seperti itulah untuk review chapter kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.